Halo teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya? Perkenalkan saya Om Ki, host di Cafe Wangkas. Kali ini kita akan membahas topik yang benar-benar praktis buat kehidupan sehari-hari, yaitu cara praktis mencatat pengeluaran harian melalui trik keuangan sederhana yang bisa bikin uang kita selalu terkontrol. Kita bakal ngobrol santai soal cara mudah catat pengeluaran tanpa ribet, mulai dari alat sederhana sampai trik anti boros. Cocok buat mahasiswa, pekerja kantor, atau bahkan yang udah punya keluarga. Teman-teman, bayangin aja dulu waktu saya masih baru lulus kuliah di tahun 2015, gaji pertama cuma 5 juta sebulan. Rasanya kayak punya harta karun. Tapi entah gimana, di pertengahan bulan udah mulai deg-degan nunggu tanggal gajian lagi. Uangnya kayak kabur lewat celah-celah kecil. Kopi pagi, makan siang di warung, atau beli pulsa mendadak. Saya dulu mikir, ini duitnya punya sayap apa gimana? Nah, dari pengalaman itu, saya nemu kunci utamanya. Cara praktis mencatat pengeluaran harian. Ini bukan soal jadi akuntan profesional, tapi seperti punya teman ngobrol yang bantu kita sadar kemana arah duit kita. Mari kita uraikan step by step, biar gampang diikuti dan diterapin langsung ya. Poin 1. Kenapa harus mulai catat pengeluaran harian? Cerita awal yang bikin sadar. Pertama, mari kita ngobrol soal dasarnya teman-teman. Bayangin, hidup kita seperti perjalanan panjang di jalan raya. Kalau nggak ada peta, bisa-bisa nyasar dan kehabisan bensin di tengah hutan. Begitu juga dengan keuangan. Tanpa mencatat, kita nggak tahu pola pengeluaran kita. Saya ingat banget, di awal 2015, saya nggak catat apa-apa dan hasilnya defisit 1 juta tiap bulan. Tapi setelah mulai catat sederhana, saya sadar bahwa 40% pengeluaran saya habis buat hal-hal impulsif, seperti jajan online. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2023, sekitar 55% masyarakat Indonesia masih kesulitan mengelola keuangan harian karena kurangnya kebiasaan mencatat. Jadi, cara praktis mencatat pengeluaran harian ini bisa jadi senjata rahasia buat semua kalangan, dari yang gajinya pas-pasan sampai yang udah mapan. Mulai aja dari hari ini, catat satu pengeluaran kecil, seperti beli roti Rp10.000 di pagi hari. Lama-lama, ini bakal jadi kebiasaan yang bikin hidup lebih tenang. Poin 2, pilih alat yang pas buat gaya hidupmu, dari kertas sampai digital. Sekarang mari kita bahas alatnya teman-teman. Jangan mikir harus beli buku catatan mewah atau download app berbayar. Saya dulu, waktu masih hemat-hemat, pakai kertas biasa dari buku tulis anak sekolah. Setiap pagi, saya lipat kertas itu jadi 4 bagian. Pagi, siang, sore, malam. Lalu corot aja. Sarapan 15.000, ojek ke kantor 20.000. Simple, nggak ada yang ribet. Kalau kamu tipe yang suka gadget, coba app gratis seperti pengeluaran harian atau Google Sheets di HP. Contoh nyata, saya terapin ini sejak 2016. Dan dalam setahun, saya bisa potong pengeluaran transportasi dari 800.000 per bulan jadi 500.000 per bulan, gara-gara sadar sering naik ojek online sia-sia. Sekarang saya lebih suka jalan kaki atau naik sepeda, selain hemat, badan juga seger. Buat kalangan muda yang sibuk, ini triknya. Set reminder di HP tiap jam makan, biar nggak lupa catat. Atau buat yang punya keluarga, libatkan anak-anak, jadi belajar bareng, seru kan? Yang penting konsisten setiap hari meski cuma 5 menit. Ini cara praktis mencatat pengeluaran harian yang gak bikin stres, tapi malah bikin senyum karena dompet lebih tebal. Poin 3, terapkan trik keuangan sederhana, envelope system, dan aturan anti boros. Nah, ini bagian yang paling seru. Yuk kita obrolin triknya biar uang terkontrol. Pertama, coba envelope system yang udah saya pakai sejak 2018, setelah lepas dari jebakan utang cicilan HP mahal yang bikin saya rugi 2 juta lebih. Caranya, bagi uang tunai mingguan ke envelope kategori. Misalnya, Rp300.000 untuk makanan harian, Rp100.000 untuk transport, dan Rp50.000 untuk hiburan. Habis, tutup envelope-nya, nggak usah buka lagi sampai minggu depan. Saya sendiri, dengan gaji yang stabil, alokasikan Rp500.000 sebulan untuk investasi reksadana sejak 2015, dan sekarang udah tumbuh lebih dari Rp100 juta berkat efek compounding. Uang bekerja buat kita, bukan sebaliknya. Bayangin kalau duitnya bisa bereproduksi sendiri, kayak keluarga bahagia. Kedua, tambahin aturan 24 jam buat belanja impulsif. Pernah, saya pengen beli baju Rp400.000 di mall, tapi tunggu sehari,
Besoknya mikir, lemari masih penuh. Hasilnya, pengeluaran bulanan saya turun 20%. Dan itu data pribadi saya dari catatan tahun 2019 sampai sekarang. Buat audiens makrau ini cocok banget. Mahasiswa bisa pakai buat jajan kampus. Ibu rumah tangga buat belanja pasar tradisional yang hemat. Atau karyawan buat makan siang kantor. Selipkan humornya. Jangan sampai envelope makanan habis duluan gara-gara ngemil keripik. Itu musuh diam-diam dompet loh. Poin 4. Integrasikan dengan budgeting 50-30-20. Adaptasi lokal yang mudah. Lanjut ke poin berikutnya teman-teman di Cafe Uang Kas. Biar catatan harian nggak cuma data mentah, hubungkan dengan budgeting sederhana seperti 50-30-20 yang saya adaptasi buat konteks Indonesia. Ini dari buku Elizabeth Warren, tapi saya sesuaikan. 50% gaji untuk kebutuhan esensial seperti tagihan listrik, makan, dan KPR. Saya bayar 2 juta per bulan untuk rumah sejak 2020. 30% untuk keinginan, seperti nonton bioskop atau liburan kecil. Dan 20% untuk tabungan atau investasi. Saat mencatat harian, bagi ke kategori ini. Contoh, kalau gaji 8 juta, 4 juta untuk pokok. Catat kalau makan malam keluar 50.000, itu masuk 30% keinginan. Jangan sampai numpuk. Dari pengalaman saya, ini bantu bangun dana darurat 15 juta dengan sisihkan 10% gaji setiap bulan sejak 2017. Survei Bank Indonesia tahun 2022 bilang keluarga yang pakai budgeting seperti ini bisa hemat hingga 15-25% pengeluaran tahunan. Sumber bankindonesia.go.id. Buat yang lagi kuliah, 50% bisa buat kos dan makan. Buat pensiunan, fokus 20% tabungan biar aman. Cara praktis mencatat pengeluaran harian ini bikin budgeting jadi hidup, bukan cuma angka di kertas. Dan ingat, kalau hari melebihi budget, santai aja. Besok perbaiki, seperti ngopi ulang di kafe ini. Poin 5. Bangun kebiasaan jangka panjang. Review mingguan dan tips frugal yang hangat. Terakhir, biar nggak cuma teori, mari kita obrolin cara jaga kebiasaan. Setiap akhir minggu, saya suka duduk santai sambil review catatan. Wah, minggu ini duitnya petualang ke warung kopi terlalu sering nih. Ini seperti curhat sama sahabat, bikin kita paham pola. Tambahin tips frugal, masak di rumah daripada makan luar. Saya hemat Rp300.000 sebulan. Dari situ sejak 2016. Atau belanja di pasar tradisional, lebih murah 20-30% dibanding supermarket, menurut data BPS tahun 2023. Sumbernya bps.go.id. Jangan lupa, frugal bukan pelit. Saya masih traktir keluarga makan enak sesekali, asal terperanca. Buat semua kalangan, mulai kecil. Catat pengeluaran hari ini, besok tambah review. Lama-lama, uang terkontrol, hati pun tenang. Ini cara praktis mencatat pengeluaran harian yang benar-benar mengubah hidup. Dari defisit jadi surplus. Wah, teman-teman, obrolan kita di Cafe Uang Kas hari ini benar-benar hangat ya. Soal cara praktis mencatat pengeluaran harian yang bikin uang kita seperti teman setia, nggak lagi kabur-kabur. Bayangin, dengan trik sederhana ini, kita bisa capai kedamaian finansial. Tidur nyenyak, tanpa khawatir tagihan mendadak, atau bahkan bangun masa depan lebih cerah buat keluarga. Mulai yuk, dari sekarang, ambil alat catatmu dan rasakan bedanya. Kalau video ini ngebantu, like ya, biar Om Ki tambah semangat. Komen di bawah pengalaman catat pengeluaranmu. Share ke saudara atau teman yang lagi struggle sama duit. Dan subscribe Cafe Uang Kas supaya dapat tips keuangan gratis setiap minggu. Sampai ketemu lagi, bye-bye.